Selamat sore sahabat literasi, senang berjumpa kembali dalam episode yang mengkupas buku saku literasi yang digagas oleh Kang Wahyudin yang pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas konten ujung atau penutup dari isi buku saku literasi yang ditulis Kang Wahyudin tersebut, yakni tips menginisiasi rumah baca. Kita buka, apa sih yang diperlukan, modal apa sih yang diperlukan dalam membuat sebuah rumah baca, membuat sebuah taman bacaan. Kang Wahyudin menuliskan di sini nomor 1 adalah niat. Kita akan bahas bersama, ini niat ini seperti apa sih? Ya, kenapa Kang Wahyudin membuat atau menyebut niat ini pada nomor 1 sebagai sesuatu yang harus disiapkan bagi siapapun yang ingin mendirikan rumah baca atau taman bacaan. Kita bahas bersama dengan Kang Wahyudin yang sekarang sudah berada di ujung sana. Selamat sore Kang Wahyudin. Selamat sore Kang Ade. Ya pertama niat dulu Kang Ade. Karena kan ya kita kebanyakan muslim ya diawali dengan niat. Ternyata niat itu banyak berpengaruh besar dengan kelancaran dari setiap kegiatan. Nah, kalau misalkan niatnya itu memang untuk kegiatan sosial, nah karena di tengah jalan kadang-kadang banyak hambatan yang ya mungkin ada suara-suara atau yang kurang setuju atau kurang ini, kadang-kadang kita suka semangatnya berkurang. Dari sisi mungkin dari yang awal-awal peserta yang datangnya memang untuk awal itu biasanya rame. Begitu berjalan sebulan 2 bulan lama-lama agak berkurang. Nah, kalau niat kita kendor, ya makin berkurang terus. Kalau dengan niat yang kuat, otomatis kita akan berusaha nantinya Kak Ade. Gimana nih yang ngelolanya biar terus jalan. Dengan kemampuan yang ada, finansial maupun daya yang kita miliki gitu Kak Ade. Ya, saya sih setuju banget nih kenapa niat ini di nomor 1 kan oleh Kang Wahyudin. Kalau saya sih melihatnya mungkin dari apa yang akan dilakukan ini, satu adalah pekerjaan yang mulia. Yang kedua, pekerjaan ini penuh tantangan ya. Tidak mudah mendapatkan dukungan moral, bahkan mungkin bukan hanya moral tapi finansial juga sulit didapatkan. Maka kalau orang niatannya hanya ya sekedar iseng, hanya sekedar mengisi waktu, mungkin hanya dalam beberapa tahapan saja udah mental lagi Kang Wahyu ya. Ya. Jadi saya melihat bagaimana Kang Wahyu menempatkan niat ini betul, selain memang juga dibimbing oleh agama kita untuk selalu melangkah dengan niat, dan tentu niatnya yang lurus nih, niatnya yang baik ya, bukan untuk mencari sesuatu ya, untuk mencari sesuap nasi di sini. Di sini jelas banget bahwa kegiatan ini lebih kegiatan sosial. Ya, betul Kang Wahyu. Baik. Ya, kita masuk ke kedua. Satu nomor 2 ya, yang nomor 2. Kedua yaitu yakni relawan ya Kang Wahyu ya. Iya, relawan ini. Jadi setelah niat kita juga mencari teman yang mau melakukan kerja bersama, kerja bareng. Itu kan yang dimaksud dengan relawan. Boleh Kang Wahyu jelaskan lagi nih, relawan seperti apa sih posisi dan dorongan agar sebuah rumah baca bisa didirikan, bagaimana menghimpunnya relawan, bagaimana mengkampanyekannya dan sebagainya. Silakan Kang Wahyu. Nah, kan relawan itu orang yang menggerakkan kegiatan taman baca.
Nah, karena saya pernah waktu yang di Medan itu pertama kali saya buka memang banyak. Nah, kemudian karena waktu itu nggak ada relawannya, akhirnya setelah baca buku udah pada pulang aja udah selesai. Padahal saya kasih waktu 1 jam, cuma 20 menit atau 10 menit aja udah selesai. Nah, itulah fungsi relawan itu, selain mengarahkan, karena kan pas kegiatan itu namanya anak-anak ya, kalau nggak diarahkan cenderung membuat situasi yang kurang aman bagi anak-anak yang lain. Kadang-kadang ada yang iseng, kadang-kadang ada yang berebut. Kan namanya karakter anak-anak juga bermacam-macam dikumpulkan jadi satu. Anak-anak itu memang diperlukan orang yang mau benar-benar dedikasi membantu anak-anak itu. Dan membaca, mengarahkan, dan membantu kegiatan yang sedang berlangsung itu, Bang Andi. Ya, saya juga melihat fungsi relawan ini berbalik ke relawan sendiri sih sebetulnya. Kalau saya ngelihat ada benefit sih bagi seorang relawan, ya ini bagaimana mempelajari sebuah kegiatan yang positif, melihat tumbuh kembang anak, bagaimana menjadi dalam taraf yang kecil sekalipun menjadi event organizer, menjadi pengasuh anak, menjadi guru, pembimbing, dan sebagainya. Silakan balik lagi ke bagian. Oke, Kang Wahyu, kita melangkah pada nomor berikutnya, ya. Ini yang Kang Wahyu tuliskan, nomor 3 ini adalah lokasi pojok baca. Nah, silakan Kang Wahyu dikembangkan, diperjelas lagi. Bagaimana sih lokasi pojok baca yang baik, yang harus kita pilih bila mendirikan taman bacaan atau rumah baca. Silakan Kang Wahyu. Sebetulnya untuk lokasi itu kalau menurut saya pribadi tidak masalah, artinya bisa di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Memang idealnya kalau di dalam ruangan di perpustakaannya sendiri, taman baca sendiri. Kalau di luar lebih bagus di taman, karena kan sekaligus untuk anak-anak interaksi bermain dengan alam yang ada gitu, Pak Ade. Nah, saya pernah ya waktu awal-awal mendirikan taman baca itu di lokasi, kebetulan lokasinya di Medan, jauh gitu. Nah, awalnya saya ajak anak-anak itu di luar halaman, kita kasih tikar, kasih box gitu. Mereka sebetulnya nggak ada masalah mau di luar atau di dalam, lebih nyaman juga. Dan nantinya ngambil bukunya juga bisa dia baca di mana, yang penting kan tertutupi sama pagar lah, dan terawasi oleh relawan sebetulnya. Ya intinya sih gimana caranya biar anak-anak itu berminat untuk baca. Kan kadang-kadang anak-anak itu kan punya ini beda sendiri-sendiri tuh. Bukan kemauan sih, artinya punya yang karakter sendiri-sendiri, ada yang menyendiri, ada yang pengen yang rame. Nah, kalau yang terbuka mungkin dia bisa menyesuaikan. Kalau di alam lebih cepat menyesuaikan dibanding di dalam ruangan sih. Siap. Kalau menurut saya, tapi perlu juga di dalam biar lebih terawasi. Kadang-kadang kalau di dalam itu lihat kondisi cuaca juga. Kalau misalkan cuacanya hujan, lebih cenderung di dalam ruangan. Dan selain cuaca sama temanya yang waktu acara yang diselenggarakan. Kalau memang temanya bentuk acara yang mau kita sampaikan, misalkan menggambar, lebih bagus yang di dalam ruangan gitu kan. Siap. Mungkin ada tambahan kan, Dek? Kalau saya melihat sih apa yang dipaparkan di sini sebetulnya dua-duanya sama baiknya ya Kang Wahyu, tergantung tadi ya bagaimana sih kebutuhan
Tetapi tentu kebutuhan anak yang sukanya adalah indoor atau di dalam ruang juga harus sesekali merasakan bagaimana membaca di luar ruang dan sebagainya. Itu juga sebaliknya ya. Jadi pilihannya adalah bisa kegiatannya membaca ini atau ruang baca ini di dalam ruang maupun di luar ruang, tetap sama baiknya ya, tergantung kondisi dan kebutuhan masyarakat sekitar. Bukan begitu Kang Wahyu? Ya, betul. Kita melangkah ke nomor selanjutnya, nomor 4 ya, yakni apa yang harus dimiliki dalam menginisiasi rumah baca. Yang keempat ini adalah program kerja. Ya, baik, saya bacakan deh sebelumnya. Program kerja adalah membuat program kegiatan tiap mingguan dan bulanan sesuai dengan kebutuhan dari peserta, serta disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh taman baca. Biasanya mengambil dari 6 literasi dasar yang bisa dijadikan tema setiap kegiatannya. Jadi ini kekhususan ya Kang Wahyu ya, dari taman bacaan yang dimiliki ya, mau mengkhususkan di bidang yang kemarin kita sudah bahas ya, ada 6 jenis literasi ya. Demikian Kang Wahyu. Ya, betul. Betul Kang Ade. 6 literasi itu kita coba terapkan tiap pekan gitu. Jadi anak tidak bosan juga. Dan bekal buat anak-anak itu lebih, ya mungkin di sekolah, dia dari sisi teori sudah mendapatkan, tapi kadang-kadang prakteknya kan belum terpenuhi dengan baik gitu. Terutama apalagi sekarang, baik sekarang lagi daring gini kan. Iya, iya. Baik, kalau dan metodenya yang, saya tambahin dikit. Silakan. Nanti yang metode program kerja saya itu dalam setiap pertemuan punya 1 jam bersama pojok baca. Nanti kita kupas di kesempatan berikutnya itu. Oke. Gitu kan? Ya. Jadi kesimpulannya program kerja ini penting sekali. Tentu sesuatu yang didirikan tanpa memiliki program atau rencana kerja, ya kita mau ngapain? Ya, setelah berdiri ya kosong begitu saja tanpa ada kegiatan, ya hanya buang-buang waktu akhirnya ya. Mari kita melangkah lagi nih, apa sih yang harus dimiliki lagi ya, ini ke nomor 5 ya. Nomor 5 itu sumber belajar. Silakan Kang Wahyu, sumber belajar ini boleh dielaborasi, boleh dipaparkan lebih detail lagi? Nah, saya bacain ya. Ya. Sumber belajar salah satu yang penting yaitu buku. Namun bisa juga dengan mengembangkan dengan media lainnya seperti film, internet, dan permainan tradisional dan alam sekitar. Nah, kalau makanya yang poin ketiga tadi itu kan ada lokasinya itu di indoor, ada yang outdoor. Nah, kegiatan yang di indoor mungkin bisa dengan baca buku dan nonton film. Nonton film yang bareng tentang ya? Nonton film bareng yang kan kadang-kadang film-film sekarang kalau nonton, sebetulnya nonton TV itu kalau kita sadari itu TV itu tontonan merupakan tuntunan buat anak-anak itu. Karena apa yang dia lihat itu kan nanti kita secara tidak langsung akan dipraktekkan. Mudah-mudahan dengan kita memberi film-film yang lebih positif dengan sejarah-sejarah nabi-nabi kita, sahabat-sahabat rasul-rasul kita, mungkin bisa membekali bagi anak-anak kita itu, Pak Andi. Nah, itu untuk yang film ya. Dan sedikit saya tambahkan untuk yang di luar outdoor kegiatan. Nah, sekarang kan medianya banyak ke gadget ya. Ya. Jadi kegiatan anak-anak itu untuk fisik itu kurang sekali gitu loh. Iya. Kalau apalagi permainan tradisional, mungkin perlahan kita coba untuk di tempat saya memang belum semuanya, tapi ya
ada sedikit yang bisa saya terapkan. Ya, nah ini mungkin bisa nambahin sedikit cerita dari Kang Andi. Ya, kalau saya melihat bahwa banyak sekali yang bisa kita gali sebagai sumber pembelajaran buat anak-anak kita, tapi secara keseluruhan nih sudah dirangkum oleh Kang Wahyu ya, dari film, ada YouTube, bisa kita juga sharing, bisa kita tonton bareng-bareng, tapi tentu saja kesemuanya itu bagi anak-anak memang memerlukan pendampingan agar bisa memahami dan mengetahui batas-batas, terutama ya tidak semua yang ditonton akan menjadi tuntunan yang baik, maka perlu sekali ada orang dewasa yang lebih memahami ini baiknya buat anak umur berapa dan bagaimana anak-anak bisa mempersepsikannya dengan baik ya. Itu aja sih kalau saya melihatnya apa yang disampaikan tadi, maka relawan dipentingkan ya, sangat diperlukan banget. Iya, sangat diperlukan banget. Ya, betul, betul. Oke. Kalau kita lanjutkan maka ke nomor 6, yakni kolaborasi. Ini kolaborasi, ini zamannya kolaborasi ini. Saya tadi kebetulan melihat sebuah diskusi yang sangat menarik ya, bahwa di negara yang maju, ya bukan negara yang maju ya dalam pengertian ini di negara-negara tertentu ya, di negara Eropa Skandinavia seperti Swedia, Finland, kemudian ya Norwegia dan sebagainya, itu anak-anak itu masa kecilnya didorong untuk bersikap atau memiliki kebiasaan kolaborasi, bukan berkompetisi, kabarnya begitu nih. Ya, dan ini penting banget nih yang disampaikan oleh Kang Wahyu, kolaborasi tentu ini kaitannya bukan untuk anak-anaknya, tapi juga untuk kolaborasi untuk kita sebagai pendiri ya. Ini nih, jadi sangat juga diperlukan agar kolaborasi ini juga diterapkan kepada anak-anak. Tapi kaitan dengan ini adalah soal membuat rumah atau membuat taman bacaan. yakni membuat kerjasama dengan pihak lain untuk saling menguatkan setiap kegiatannya. Contoh dengan kelompok ibu-ibu PKK dan Karang Taruna. Selain itu bisa masuk ke komunitas forum TBM dari tingkat kota sampai pusat. Bisa juga kerjasama dengan pihak lainnya yang saling menguntungkan. Ya, apa yang dilakukan oleh TBM Kang Wahyu dalam hal kolaborasi mungkin bisa menjadi inspirasi. Silakan Kang Wahyu coba diberikan penjelasan. Baik Kang Ade, ya memang kalau kita bergerak sendiri, kita kan kurang dapat informasi juga, artinya otomatis tidak sulit sekali untuk berkembang, karena kan tidak melihat orang lain gimana nih cara menangani perkembangan TBM itu dari sisi penambahan buku, dari sisi kegiatannya. Nah, dengan kolaborasi ini, kalau seandainya dengan yang satu tipe ya, misalkan kita masuk dalam forum taman baca di Kota Sukabumi. Nah, untuk ke depan taman baca taman pojok baca sendiri mau kerjasama dengan ini yang sekitarnya, misalkan dengan pengajian selain buka untuk umum anak-anak. Nah, saya gabung dengan pengajian, kemudian pengajian anak-anak terutama ya. Kemudian sama sekolah. Nah, oke, Kang Wahyu, jadi
keterlibatan berbagai pihak memang diperlukan, sehingga yang dinamakan kolaborasi itu adalah sebuah keniscayaan. Oke, kita masuk ke nomor 7, yakni Kang Wahyu di sini menuliskan roadmap. Boleh Kang Wahyu perjelas apa itu roadmap yang dimaksud dalam pendirian sebuah rumah baca? Silakan Kang Wahyu. Nah, roadmap yaitu membuat peta jalan yang berisi cita-cita dari pojok baca yang didirikan itu akan seperti apa dan mempunyai target jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, untuk jangka pendeknya sendiri kita di sini dibuat 3 bulanan, yaitu dengan mencoba kolaborasi dengan beberapa ya komunitas yang ada di sekitar dan kegiatan-kegiatannya. Jadi roadmap ini adalah semacam pemetaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang apa yang ingin dicapai dalam setiap termnya. Seperti itu ya Kang Wahyu? Betul. Oke. Sepertinya kita akan masuk ke nomor yang terakhir, apa yang harus dimiliki dalam menginisiasi rumah baca atau taman bacaan, yakni publikasi. Publikasi pola komunikasi di era internet sekarang ini diperlukan cara yang lebih kreatif memanfaatkan sosial media menjadi hal penting, menyebabkan hal yang baik dalam kegiatannya. Siapa tahu ada yang terinspirasi dan ikut mengkampanyekan literasi. Mungkin apa yang kita lakukan ini sebagai bagian dari nomor 8 nih Kang Wahyu ya. Diskusi ini lalu kita ya. Boleh Kang Wahyu ya elaborasi lebih jauh lagi? Perjelas lebih jauh lagi, silakan Kang Wahyu. Iya sih, Kang Ade ini lagi mencoba untuk menyusun semua yang sekarang berkembang era internet ya. Kita coba satu-satu dari YouTube-nya, nanti dari IG-nya juga kita bikin kegiatan-kegiatan. Memang nggak mudah sih, tapi harus kita awalin juga dari sekarang gitu loh. Dan sambil terus dan sambil berjalan gitu kan. Siap. Itu sih kalau sisi publikasi tidak banyak sih yang saya jelaskan. Ya, itu dan aja, sepertinya memang praktek lebih penting dalam hal ini ya, dalam hal soal publikasi. Baik bicara yang konvensional, kita ngomong ke berbagai pihak, ya, juga melalui sosial media yang dituliskan pada nomor 8 ini, dan kita sebetulnya sedang melakukan itu ya, mempublikasikan apa yang sedang kita kerjakan. Demikian ya Kang Wahyu. Ya. Baik. Terima kasih sahabat literasi untuk menyimak episode kali ini. Kang Wahyu sudah memaparkan dan kita coba juga diskusikan hal-hal yang sekiranya bisa menjadikan inspirasi bagi kawan-kawan sahabat literasi semua. Demikian episode kali ini dan sampai bertemu kembali pada episode selanjutnya dengan tema yang berbeda. Salam literasi. Salam literasi.